warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, salam sejahtera untuk seluruh sahabat Leo. Bagaimanakah kabar Leo? Semoga kalian selalu bahagia, baik-baik saja saat ini, dan semoga bulan Januari diberikan kemudahan, diberikan pertolongan, keberuntungan, kesehatan yang luar biasa untuk Leo, dan nasib baik menaungi kalian ya. Akan saya shuffle general reading dan lain-lainnya seperti biasanya ya untuk bulan Januari. Oke, bagaimanakah general reading untuk bulan Januari? General reading untuk bulan Januari ya. Di sini ada Queen of Swords ya. Di sini ada The Hierophant ya. Page of Wands. Saya ambil 7 kartu. Di sini ada Nine of Wands, Two of Swords ya. Ada Queen of Cups. Ada Five of Swords ya. Oke, saya shuffle lagi. Leo, di sini ada King of Pentacles, Nine of Cups, Five of Pentacles, Ten of Wands, Page of Swords, Ace of Cups. Oke, di sini ada The Fool. Kita lihat dengan oracle cardnya. Di sini ada Pride ya. Ada sesuatu yang membanggakan di bulan Januari 2025 yang datang pada Leo ya. Oke. Ada sesuatu yang mungkin naik lah. Leo di Januari itu ada sesuatu yang bisa kamu banggakan. Cuman di sini Leo diingatkan kenapa di sini ada pride dan ada separuh gambarnya jelek, separuh gambarnya cantik ya. Jadi kebanggaan itu naiknya kamu, atau ada sesuatu yang memang kelihatannya di Januari itu sudah mulai dari kartu pertama ada King of Pentacles dan ada Queen of Swords ya. Jadi kondisi keuangan kamu sangat bagus. Kondisi keuangan kamu sangat bagus. Bisa dibilang bahwa kamu tuh sudah punya apa ya, sudah ibarat kata untuk urusan keuangan tuh kayak terprotek banget. Terprotek tuh di sini maksudnya sudah kayak secure, sudah aman gitu maksudnya. Jadi di sini untuk keuangan sangat-sangat bagus gitu ya. Lagi bagus-bagusnya, dan mungkin karir kamu juga lagi bagus-bagusnya. Kelihatan di sini ada Nine of Cups sama The Hierophant. Jadi selama ini kamu bekerja keras, selama ini kamu hidup dengan benar ya. The Hierophant di sini juga menandakan bahwa Leo mungkin lagi selama ini dia kerja keras, dia banyak doa, dia tidak lelah untuk berdoa, dia tidak lelah melakukan sesuatu hal yang baik, dia tidak lelah melakukan hal-hal yang mungkin orang menganggap itu sangat biasa, tapi dia melakukan hal-hal yang baik gitu. Hal kecil-kecil, hal-hal baik yang dia menjadikan kayak dia punya aturan di dalam hidup dia. Ya selama ini dia benar-benar sesuai dengan aturan lah, sesuai dengan rule-nya. Nah, di sini akhirnya dari situlah mimpi dia terwujud. Jadi ada hal-hal yang baik yang datang di bulan Januari. Ini sesuatu yang dia lakukan dia konsisten akan sesuatu. Apapun itu Leo, mungkin kamu yang bekerja keras, akhirnya di Januari itu uang kamu banyak, karir kamu lagi meningkat drastis sehingga income kamu juga luar biasa. Cuma di sisi lain Leo menghadapi kondisi yang di sini ada Five of Pentacles sama sama Page of Wands. Jadi ada berita nih ya, ada berita yang bikin kamu akhirnya agak sedikit worry gitu ya. Jadi mungkin ini beberapa Leo ada yang ditagih hutang gitu ya. Ada seseorang mungkin datang sehingga dia harus mengeluarkan uang. Jadi kayak ada pengeluaran tidak terduga di bulan Januari itu yang cukup lumayan bikin worry, bikin si
uangnya itu agak menipis gitu ya. Memang ini adalah sesuatu kewajiban yang tiba-tiba aja. Jadi kayak ada berita yang tiba-tiba mendesak sehingga kamu harus keluar duit. Dan ada sesuatu yang bikin dia juga worry, dia ada ketakutan juga sebagian dari Leo, karena kondisi Leo itu lagi benar-benar dia menjadi di sini mungkin menjadi tulang punggung, atau memang dia benar-benar banyak masalah sekali yang harus diselesaikan dan belum semua terrealisasi, belum semua terselesaikan gitu ya. Mungkin beberapa sudah terselesaikan, tapi masih banyak sekali yang berjajar pulau-pulau yang harus diselesaikan Leo di sini. Sometimes dia merasa anxious ya, merasa khawatir. Wajar sekali, manusia itu selalu begitu. Tapi don't worry, ya semuanya itu tidak perlu kamu takutkan ya. Di sini ada Two of Swords sama Page of Swords ya. Apa yang perlu kamu lakukan adalah udah dihadapin gitu ya. Jadi facing fears di sini, semua hal masalah memang harus dihadapin. Nggak bisa kamu menghindari masalah, tuh nggak bisa gitu, karena itu sudah di luar kendali kita. Hidup ada yang mengendalikan, kita dikasih masalah ada yang mengendalikan, ada yang mengizinkan, itu Sang Maha Pencipta ya. Jadi mungkin itu adalah Tuhan, cara mendidik Tuhan ke kita seperti itu. Habis selesai masalah dikasih lagi terus gitu. Untuk apa? Sampai kita benar-benar kayak expert ya, menjadi seorang expert untuk menyelesaikan hidup, menjadi seorang expert. Kita punya pengalaman, akhirnya pada saat ada masalah, oh iya udah ada masa, udah gini aja. Jadi kamu bisa lebih cooling down, lebih tenang akhirnya. Nah saat ini mungkin kamu masih belum seperti itu, expert kamu masih kurang, pengalaman hidup masih mungkin sedikit, atau memang masih banyak hal yang mungkin itu tadi secara pendalaman spiritual juga masih kurang. Sometimes kamu walaupun umurnya sudah tua, kamu kurang expert dalam menangani masalah. Kamu bisa sangat khawatir menghadapi masalah itu, kayak kamu itu bingung, gampang bingung misalnya gitu. Tapi kalau si Leo yang sudah expert pasti nggak gampang bingung, dia lebih tenang. Kita nggak akan tahu 5 menit ke depan mau apa, kita nggak tahu, kita nggak akan tahu. Tapi yang kita tahu saat ini ada ya udah hidup jalan aja. Kalau misalnya nanti tiba-tiba udah jalannya hati-hati, masih ketusuk duri, masih kena dia, ya sudah ya diobati, diambil durinya gitu aja. Sesimpel itu sebenarnya hidup ya. Nggak punya uang ya cari lagi. Kehilangan uang ya sudah, walaupun kita menangis ya sudah, walaupun kita menangis ya sudah, ini sudah menjadi kehendak Tuhan. Cari lagi, kerja keras lagi. Nah di sini ada Ace of Cups sama Queen of Cups ya. Oke, jadi memang itu tadi saya bilang bahwa sudah, misalnya kamu kejeglong ya kejeglong aja, udah habis luka diobati, berarti harus diperbaiki, hati-hati lagi berjalan. Kan di sini memang ada The Fool, ada Five of Swords. Jadi si Leo ini sudah mulai nothing tulus ya, sudah mulai kayak bisa biarin lah gitu, semua yang terjadi kemarin sudahlah gitu ya. Jadi sudah bisa kayak mengikhlaskan sesuatu, sudah bisa kamu membebaskan diri kamu dari sesuatu yang membelenggu kamu. Di bulan Januari itu ada kedewasaan yang naik pada Leo ya. Jadi dia lebih bisa mature, lebih bisa sabar, patience-nya juga tidak hanya patience saja. Kalau patience itu mungkin hanya benar, tapi dia bisa sudah kayak udahlah gitu, ini memang sudah terjadi gitu. Jadi sudah bisa kayak mengikhlaskan sesuatu, sudah menjadi orang yang lebih ikhlas lagi Leo. Jadi ini sudah lebih matang lagi ya. Walaupun bulan ini masih ada khawatir, tapi it's okay, nggak masalah. Ini adalah perjalanan dari spiritual kamu juga, pendewasaan diri kamu ya. Tapi bulan Januari sepertinya bulan yang sangat baik karena rezeki dan banyak ada hal baik juga yang datang kepada kamu perihal mimpi-mimpi kamu ya. Ada hal yang terwujud untuk mimpi kamu di bulan Januari. So, bagaimanakah dengan keuangan ya? Di sini ada micromanage. Kita ambil 3 kartu. Di sini ada multitasking. Wow, di sini ada payday. Di sini ya, oke, keuangan kamu lagi bagus. Even di sini ada payday, seperti seolah-olah setiap hari itu ada aja pemasukan untuk kamu. Jadi rezekinya lagi bagus. Tetapi diingat di sini ada micromanage ya. Jadi kamu harus meminimalisir sesuatu hal, pemborosan yang dilakukan oleh Leo. Jadi di sini dia harus, meski mungkin income-nya lagi bagus bulan Januari, tapi dia masih harus berhemat. Kenapa? Mungkin masih banyak yang harus dibayar, masih banyak yang harus diselesaikan dengan keuangannya. Dan di sini ada multitasking ya. Jadi si Leo itu memang pinter banget, multi talent. Jadi pinter, dia itu mungkin ibarat kata ya, let's say dia seorang pegawai nih, tapi dia juga pinter
masak nih, jadi dia bisa jualan masakannya. Dia juga pintar merawat burung, dia bisa jual. Jadi benar-benar dia tuh bisa ngejual apapun dan dia bisa melakukan apapun. Jadi di sini bisa jadi uang semua gitu. Jadi even di sini mungkin kamu micromanage, ibarat kata kamu harus ke pengeluaran juga lumayan gede ya. Kamu sudah meminimalisir keadaan, minimalisir pengeluaran, tetapi masih bisa kamu lakukan lagi. Kamu masih punya side job yang banyak di sini. Kamu masih banyak side job bisa kamu menghasilkan uang. Jadi don't worry, keluarkan talenta kamu, kreativitas kamu, maka rezeki kamu akan bagus. Jadi bulan ini tuh si Leo gak boleh berpangku tangan ya. Even dia sudah mungkin menjadi seorang karyawan, sudah bekerja yang harian tuh sudah ada, tapi dia harus mencari ceperan lagi. Jangan adalah untuk mencari ceperan karena rezekinya lagi bagus ya. Manfaatkan ke ibarat kata kepandaian kamu, skill kamu di sini. Bagaimana dengan pekerjaan kamu? Kita lihat ya, pekerjaan untuk Leo. Oke. Di sini ada budget, deadlines. Jadi di sini ada pekerjaan yang dibutuhkan segera selesai di bulan ini ya. Jadi kamu dikejar deadline karena itu tadi, kalau kamu pengen dapat budget, pengen dapat uang ya kamu harus sesuai dengan deadline biar mungkin tidak sampai terlambat nih pembayaran. Jadi di sini ya pekerjaan kamu tergantung kamunya. Kalau kamu bisa menyelesaikan pekerjaan kamu dengan baik, maka income kamu juga bagus. Jadi Leo nggak boleh leha-leha di sini. Benar-benar nggak boleh santai-santai. Januari harus kamu mengerjakan semuanya dengan baik sesuai dengan deadline-nya. Butuh banyak sekali hal yang harus diselesaikan di bulan Januari ini. Ya, di sini ada Seven of Swords, hati-hati. Ten of Swords ya. Four of Cups. Di pekerjaan ini kamu merasa sometimes juga merasa sangat lelah dan capek. Beberapa Leo ada yang merasa kayak ditipu, diakalin gitu ya. Ada seseorang memanfaatkan dia, merasa seperti itu. Dia sudah bekerja keras, tapi kayaknya kok tidak seperti ekspektasi gitu ya penghasilannya. Makanya tadi diingatkan bahwa kamu tuh punya keahlian-keahlian yang banyak. Jadi kamu bisa menghasilkan uang dari keahlian-keahlian kamu. Kamu tidak melulu dari pekerjaan kamu ya. Dan di sini memang ada sesuatu yang merasakan bahwa di pekerjaan dia itu ada sesuatu stagnan yang belum berubah, ada sesuatu yang memang belum berubah gitu. Makanya kalau kamu ingin berubah, kamu harus segera sesuai dengan kamu harus bekerja keras, kamu harus ada mungkin planning untuk pekerjaan kamu, gimana agar bisa segera menyelesaikan ini. Jadi mungkin itu harus ada sesuatu yang dirubah dari planning kamu ya. Walaupun di sini memang sangat kelihatannya kamu sangat capek dan cukup lelah untuk pekerjaan kamu di bulan Januari 2025 ini ya, cukup capek dan lelah. Bagaimanakah dengan pesan semesta ya? Pesan semesta Leo ya, di sini wow, di sini ada 77 ya. Angka 77 dia adalah angka angel number yang sangat bagus ya. Di sini ada I'm brave. It is time to move on from the old patterns, habit and fears ya. Jadi ini kamu sudah waktunya nih, habit kamu yang gak baik apa? Sesuatu yang kamu lakukan yang tidak bisa merubah hidup kamu apa? Selama ini kamu mungkin monoton, stuck terus, ada yang stuck yang tidak berubah apa nih gitu ya. Jadi mungkin kebiasaan kamu kurang disiplin mungkin, atau ada sesuatu mungkin secara mindset kamu itu yang harus diperbaiki. Di sini adalah now it is time to walk in the direction of your biggest desires and ambition. Jadi memang sudah waktunya kamu tuh berjalan, kamu tuh punya mimpi yang sangat besar, ya. Kamu punya keinginan yang sangat besar di sini. Jadi bagaimana cara agar kamu tuh bisa kayak melakukan sesuatu yang berbeda lah dari kamu sebelumnya, biar kamu bisa lebih sukses. Di sini ada I'm brave ya. Sebenarnya berani apa ya? Berani capek, berani lelah, berani terus mikir, berani untuk dengan risiko-risiko yang tinggi si Leo di sini ya. Jadi Leo di sini memang harus melakukan sesuatu yang lebih jika kamu ingin menghasilkan sesuatu yang lebih ya. Jadi seperti saya kerjaannya tuh padat banget sebagai konten kreator yang sudah seperti ini, yang harus ada bulanan seperti saya harus konsisten. Sometimes saya sangat capek dan lelah, tapi gimana lagi, saya harus bisa berani. Kalau pengen punya sesuatu yang lebih ya saya harus melakukan ini gitu ya. Jadi
bersyukur banget sebenarnya, blessing banget sudah ada YouTube, sudah kita bisa bekerja di rumah. Apalagi seperti saya sudah punya anak ya, punya anak ini, saya butuh quality time dengan keluarga saya bisa membagi waktu. Jadi hal-hal yang sebenarnya bisa kamu planningkan dengan kecanggihan teknologi zaman sekarang yang luar biasa, manfaatin sebaik-baiknya Leo. Karena untuk menjadi sukses sangat mudah untuk saat ini. Jadi harus kamu manfaatkan teknologi yang ada, kondisi yang ada, yang berbeda dengan zaman saya dulu masih SD gitu ya. Sekarang sudah beda banget, zaman saya SMA juga sudah beda banget. Jadi kita harus bisa memanfaatkan platform-platform yang ada untuk itu tadi, bisa mencari cuan, untuk bisa lebih sukses ya. Apa nih talenta kamu keluarin seperti itu. Jangan dipendam terus gitu ya. Selama sesuatu itu bisa bermanfaat bagi orang lain, why not gitu ya Leo ya. Oke, bagaimana asmara yang single? Di sini ada lagi not today. Dia lagi masih sakit hati. Si single Leo ini masih sakit hati dengan seseorang, masih butuh waktu. Dia masih membatasi dengan seseorang ya, masih membatasi dirinya untuk, misalnya ada seseorang yang sudah mencintai dia, mendekati, tapi dia masih belum bisa untuk move on. Jadi saat ini masih ada batas, dia boundaries untuk dirinya itu masih ketat banget ya. Karena dia masih itu tadi, belum bisa move on, belum bisa kayak menuju ke step berikutnya. Karena mungkin masih rasa sakit, trauma ya, masih kecewa juga bisa gitu. Dan mungkin masih pengen sendiri gitu ya. Yang berpacaran Leo yang berpacaran. Break up ya. Ada sesuatu yang tidak benar di hubungan kalian. Selama ini kamu hanya diam, selama ini kamu hanya rela ditindas, selama ini kamu mungkin rela di si pasangan kamu mungkin manipulatif seperti itu, tapi kamu diam aja ya. Sudah waktunya break up. Jadi kamu sudah waktunya mungkin itu tadi, bagaimana memecahkan masalah ini biar kamu tidak merasakan kesedihan-kesedihan ini. Saya merasakan di berpacaran energi negatifnya agak tinggi, stres, sedih gitu ya, dan capek juga, lelah, ibarat kata menghujam kamu di sini. Jadi kamu harus itu tadi, bagaimana caranya kamu bisa keluar dari situasi yang toxic ini. Kamu harus berani keluar ya, kamu harus berani di sini. Makanya tidak ada I'm brave ya, kamu tuh seseorang yang berani. Leo dengan singanya ya, dengan tanda singanya itu luar biasa sebenarnya. Jadi kalau sudah keluar ini aumannya, mungkin kamu akan sangat berani, tapi mungkin itu harus ada kayak pemicunya juga. Jangan sampai apapun yang kamu pacaran dengan si cowok kamu ini, si cewek kamu ini malah merugikan, itu juga akan mempengaruhi masa depan kamu. Jangan biarkan apapun yang kamu lakukan saat ini mempengaruhi masa depan kamu. Semua orang ingin punya masa depan yang cemerlang, gemilang, dan luar biasa, yang membahagiakan intinya. Jadi jangan biarkan hal-hal yang ternyata bisa yang kamu lakukan saat ini dengan pacar kamu, yang kamu ternyata juga tidak happy, kamu malah banyak bersedih, atau malah menyakiti diri kamu sendiri, ini akan berpengaruh juga kepada masa depan kamu ya. Jadi kamu harus hati-hati dalam bersikap, dan mulai sekarang kamu harus bisa berani bersikap mana nih yang baik untuk kamu dan masa depan kamu. So kita lihat yang married, the Swords and Rose ya. Di sini ada RIP. Kita lihat lagi ya. Di sini masih ada kamera. Jadi yang menikah di sini sebenarnya banyak sekali yang terjadi seperti yang saya rasakan di dalam keluarganya. Ini keluarganya tidak selalu dia dengan suaminya, tidak selalu dengan istrinya, mungkin keluarga besarnya, orang tuanya, mertuanya, yang di sini benar-benar dia merasakan tekanan juga. Si Leo ini merasakan tekanan di dalam keluarganya. Sometimes dia juga ingin dihargai, tetapi kondisinya mungkin dia masih si orang-orang lingkungannya tidak menghargai dia. Tidak terasa bahwa si keluarganya mungkin memaksakan sesuatu terhadap Leo sehingga Leo merasa tertekan. Sehingga di sini saat ini memang lagi kayak kamu ada masa-masa di mana kamu masih masa-masa adaptasi dengan kehidupan keluarga kamu. Mungkin beberapa Leo masih mengawali hidupnya dengan keluarganya, yang masih banyak sekali yang dia harus beradaptasi di situ, bertumbuh dengan hal-hal yang tidak enak, bertumbuh dengan kerja keras, bertumbuh dengan bagaimana kamu bisa menerima mereka yang ternyata hidup ternyata pada saat menikah tidak sama ya dengan pada saat pacaran. Dan di sini ada perception ya, keepsake. Jadi kamu harus terus berlanjut dan
Untuk bisa kamu lanjut terus adalah bagaimana cara kamu lihat hidup, persepsi kamu dalam melihat hidup. Oke, ya ini adalah hidup saya harus menghadapi ini, tetapi kamu juga harus bisa berubah ini. Gimana nih? Banyakin itu tadi, melakukan sesuatu hal yang baik sambil berdoa. Semoga aku punya keluarga yang baik, punya mertua yang baik, orang tua yang baik. Itu harus juga. Jadi kamu harus mendawamkan itu terus, ya. Jadi saya juga begitu, apapun yang saya lakukan setiap hari saya sambil doa, even hanya sedekah 1.000, 2.000 gitu ya, itu saya selalu sambil doa. Bukan karena ini nggak ikhlas ya, setiap apa-apa keluar cuma 2.000 aja udah ini, bukan gitu. Saya yakin bahwa apapun yang saya lakukan, jangan sampai semua itu sebenarnya mutualisme, ada simbiosis mutualisme ya. Jadi ada satu yang berhubungan sebenarnya. Makanya do kindness in every second of your life. Jadi kamu setiap hari, setiap detik kamu harus bagaimana, nafas kamu, pikiran kamu tetap baik terus, itu menjaganya gimana. Nah, sometimes mungkin dengan sedekah itu kita nge-recharge energi kita. Saya tahu banget bahwa apapun yang kita lakukan tidak ada menjadi zero di hadapan Tuhan, itu tidak ada. Semua ada nilainya gitu loh. Jadi saya manfaatkan sebaik-baiknya, even hanya 2.000, tapi kan nggak bilang ke orang yang saya kasih 2.000, sama dalam hati, Tuhan semoga ini menjadi berkah untukku. Apapun semoga ini menjadi berkah untuk saya. Apapun yang saya lakukan, ya itu saya selalu berdoa untuk itu. Kenapa? Semoga ini saya punya anak yang baik, anak cucu saya, seperti itu. Every single day, every single di dalam setiap waktu, setiap detik yang harus saya lakukan, saya dengan doa. Ya, karena itu tadi saya yakin bahwa pada saat saya berdoa dengan yang baik-baik, saya mengafirmasi, memberikan energi positif terhadap hidup saya dan keluarga saya. Itu adalah energi positif ya, yang selalu kita tuangkan, air jernih yang selalu kita tuangkan untuk dimana kita tuh setiap hari seperti air jernih, pagi jernih, sekitar 24 jam kita melakukan aktivitas, tiba-tiba ada yang bikin butek. Karena kelakuan kita, ya kita yang nggak tahu. Maka kita harus purifying di situ dengan doa, dengan sedekah, seperti itu sebenarnya. Jadi hidup itu seperti satu gelas, kita membawa gelas, kita seolah-olah itu di air di dalam gelas itu. Ya. Nah, gelas itu adalah raga kita. Si air itu adalah batin kita, ruh kita. Nah, biar ini terus bagus nih, ya. Gimana cara agar terus bening, jernih, itu tadi dengan berdoa, minta maaf ya, dengan bersedekah ya, biar itu tadi mempurifying dengan air jernih terus. Karena kita pasti setiap hari butek lagi, kita sedekah lagi, jernih lagi, kita melakukan dosa lagi nggak sadar, kita sedekah lagi, kita ibadah, kita melakukan hal baik, di jernih lagi. Seperti tiap hari itu sebenarnya kita itu treatmentnya itu bagaimana kita selalu menjernihkan air di dalam jiwa kita di setiap hari. Kenapa? Kalau air kita jernih terus, maka kita akan aman. Logikanya itu aman. Jadi kita bisa kelihatan tuh, kalau airnya jernih kita akan tahu, oh ada kotoran masuk, langsung kita cepat bersihin, nggak nunggu itu sampai hitam seperti kopi, sehingga kita nggak tahu kesalahan kita akhirnya. Tapi kalau kita terus menjernihkan diri kita, selalu mengoreksi diri kita, oh hari ini saya pasti melakukan dosa, maka aku sedekah. Makanya kalau di Muslim ada sedekah subuh, sebenarnya untuk mempurifying itu. Makanya kalau sedekah subuh tuh akhirnya kita mudah terkabul doanya. Logikanya adalah pada saat setiap hari kita mempurifying, menjernihkan diri kita, doa kita mudah terkabul. Kenapa? Karena dosa kita nggak begitu tebal nih, asap yang ada di dalam tubuh kita tidak menghalangi doa kita. Kalau jernih terus, otomatis asap itu kan hilang terus. Asap, let's say dosa ya, asap atau sesuatu yang butek, bikin butek, itu dosa. Jadi pada saat sesuatu yang jernih itu akan lebih pada saat kita pure, mungkin kita tuangkan ke suatu tempat lain, itu akan lebih mudah karena encer. Nah, tidak begitu. Tapi kalau itu sudah kental dengan banyak kotoran, itu akan ibarat katakan untuk menuangkan ke satu tempat lain pun akan sangat sulit karena sudah banyak dosanya. Nah, kita pun seperti itu. Makanya kalau ada sedekah subuh di Muslim untuk mempurifying hidup kita, biar kita doanya mudah kabul, mudah terkabul gitu ya. Ada kabul hajat namanya ya kalau di Muslim. Mungkin agama lain juga seperti itu. Mana di agama itu sedekah tuh selalu ada, berdoa, energi biar kita cakranya bagus terus gimana ya, jadi kita seperti itu sebenarnya, hampir sama gitu ya, ajarnya tetap ajaran yang baik. So jika kita sadar terus di setiap hari bahwa kita tuh melakukan dosa, maka kita pasti akan berusaha selalu memperbaiki diri kan untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Kenapa? Biar kita hidup kita mudah, ringan.
Karena tidak mungkin kita tidak melakukan dosa, tapi pada saat kita recharge lagi, fresh lagi, dosa lagi, ya karena kita manusia yang selalu berbuat dosa, jadi nggak mungkin kita tuh langsung bersih terus, nggak mungkin. Tapi kita eling terus. Nah di situ yang akhirnya kita tuh akhirnya peka atas sesuatu. Kita melihat sesuatu dengan enak, dengan jernih, kita bisa memikirkan sesuatu dengan jernih juga, dengan tenang semuanya, tidak keburu-buru, tidak gampang emosi. Karena itu kita selalu ngecharge baterai kita tuh tidak sampai lowbat. Akhirnya kita tuh fresh terus untuk berpikir. Jadi kita tidak akan berat walaupun ujian itu segede gaban apa itu, kita oh ya ini ujian, oke sudah diterima gitu ya. Mungkin ini untuk membersihkan dosa-dosa yang di masa lalu yang kita tidak tahu. Jadi lebih banyak positifnya gitu, tidak gampang emosi gitu ya. So bagaimana untuk kesehatan dari Leo? Kesehatan dari Leo ya. Wow, the High Priestess. Sebenarnya kalau di sini ada The High Priestess, lebih Leo banyak nenangin diri ya gitu ya. Mungkin sebenarnya tidak sehat kamu karena banyak kepikiran, overthinking, lagi gak banyak beban, sehingga makanya tadi ini ada The High Priestess, butuh kamu itu tadi seperti yang saya bilang, bahwa kamu butuh purifying your energy, menjernihkan hati kamu itu tadi dengan menuangkan hal-hal yang baik pada diri kamu ya, biar kamu terus sehat. Mungkin harus banyakin doa, deketin diri sama Tuhan. Kalau emang selama ini kamu merasa sangat jauh, oke, segera mendekatlah kepada Tuhan, karena mendekat pada Tuhan seperti itu tadi, mendekat kepada air jernih ya, untuk menjernihkan diri kamu, hidup kamu yang mungkin banyak sekali dosa. Kita selalu punya dosa, punya sesuatu yang tidak baik, yang kita tidak sadar, kita lalai. Tapi itu manusia, tapi sejatinya memang manusia harus menjalani ini untuk bisa menjadi seseorang yang lebih baik, semakin berkualitas lagi, semakin berkualitas lagi. Dan mungkin kamu banyak kecewa di bulan ini, sehingga mungkin itu tadi bikin kamu overthinking, dan asam lambungnya mungkin naik, bisa kena tipes. Hati-hati ya, jangan sampai kamu telat makannya. Warna yang baik, warna di sini warna hijau sama warna putih. Jangan pakai warna merah ya, energi negatifnya tinggi. Tanggal yang baik adalah tanggal 7, angka 7, angka 17 ya, 27. Sesuatu yang berhubungan dengan angka 7. Angka 7 kalau secara spiritual juga memang angka kalau orang Jawa bilang pitulungan. Misalnya kamu mau dapat pitulungan atau pertolongan, yaitu dengan banyak istighfar ya. Angka 7 itu bisa berarti minta maaf gitu ya. Kamu minta maaf sama Tuhan, kamu tuh minta maaf mungkin pada seseorang yang pernah kamu sakiti, ke orang tua, ke pasangan kamu, ke anak-anak kamu. Banyakin minta maaf mungkin gitu ya, banyakin koreksi diri bulan ini untuk bisa menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.